Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, selamat datang di channel Rajin Belajar. Di video kali ini Bu Guru akan berbagi latihan soal sumatif akhir semester 2 untuk muatan pelajaran pendidikan Pancasila. Yuk anak-anak, kita langsung saja ya mengerjakan soal yang pertama. Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Indonesia memiliki keragaman agama. Setiap warga memiliki kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Berikut penyebab keragaman agama di Indonesia adalah: A. Pengaruh budaya asing yang masuk melalui jalur perdagangan. B. Perbedaan kondisi geografis antar pulau. C. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. D. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jawabannya adalah A. Pengaruh budaya asing yang masuk melalui jalur perdagangan. Nomor 2. Andi memiliki teman sekelas bernama Made yang beragama Hindu. Saat jam istirahat, Made beribadah di pura kecil dekat sekolah. Yang sebaiknya dilakukan Andi adalah: A. Ikut masuk ke pura untuk melihat-lihat. B. Mengajak Made bermain setelah selesai beribadah. C. Menjaga ketenangan di sekitar pura. D. Meminta Made untuk cepat selesai beribadah agar bisa bermain. Jawabannya adalah C. Menjaga ketenangan di sekitar pura. Nomor 3. Izul berasal dari Sumatera Barat. Keluarganya selalu menyajikan makanan pedas. Sandi berkunjung ke rumah Izul untuk mengerjakan tugas. Izul menghidangkan masakan pedas. Sandi tidak terbiasa dengan masakan pedas. Yang sebaiknya Sandi lakukan adalah: A. Menyampaikan ketidaksukaan terhadap makanan pedas. B. Memaksakan diri memakan hidangan pedas. C. Mencarikan pilihan makanan lainnya. D. Meminta Izul menyediakan pilihan makanan lainnya. Jawabannya adalah C. Mencarikan pilihan makanan lainnya. Nomor 4. Setiap wilayah dipimpin oleh seorang pemimpin yang berbeda sesuai dengan tingkat wilayahnya. Daerah provinsi dipimpin oleh seorang: A. Bupati. B. Camat. C. Gubernur. D. Wali kota. Jawabannya adalah C. Gubernur. Nomor 5. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi menjadi 38 provinsi. Maksud dari pernyataan provinsi sebagai bagian dari NKRI adalah: A. Berlomba agar menjadi provinsi terbaik dan merendahkan provinsi lain. B. Membagi kekuasaan agar berdiri sendiri tanpa dibantu pemerintah pusat. C. Berwenang mengurus pemerintahan daerah tetapi tetap dalam NKRI. D. Melaksanakan pemerintahan tanpa bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Jawabannya adalah C. Berwenang mengurus pemerintahan daerah tetapi tetap dalam NKRI. Nomor 6. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya. Seperti pada gambar adalah salah satu contoh tari tradisional yang berasal dari: A. Surabaya. B. Ponorogo. C. Probolinggo. D. Situbondo.
Jawabannya adalah B. Ponorogo. Gambar tersebut merupakan tari tradisional Reog Ponorogo ya anak-anak. Nomor 7. Dalam gotong royong di masyarakat kita harus menerapkan sikap A. Egois, B. Tenggang rasa, C. Hedonisme, D. Menang sendiri. Jawabannya adalah B. Tenggang rasa. Nomor 8. Salah satu dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Menimbulkan rasa aman bagi setiap warga negara, B. Menimbulkan sikap saling teposeliro dan gotong royong, C. Menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara, D. Memudahkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Jawabannya adalah D. Menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara. Nomor 9. Warga desa Gondoarum bergotong royong membersihkan selokan. Beberapa warga tampak lelah tetapi tetap bersemangat. Sikap yang tepat ditunjukkan dalam situasi tersebut adalah A. Bekerja dengan malas-malasan agar cepat selesai, B. Memberikan semangat dan membantu warga yang kelelahan, C. Mengeluh karena pekerjaan terlalu berat, D. Menghindari pekerjaan dan hanya menonton warga lain bekerja. Jawabannya adalah B. Memberikan semangat dan membantu warga yang kelelahan. Nomor 10. Perhatikan sikap-sikap berikut ini. 1. Menolak untuk membantu tetangga yang sedang kesusahan. 2. Berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal. 3. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan rumah. 4. Mengabaikan ajakan teman untuk kerja kelompok. Kebiasaan diri yang mencerminkan sikap bergotong royong adalah A. 2 dan 3, B. 1 dan 4, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 2 dan 3. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Daerah asal rumah adat Honai adalah A. Sumatera Barat, B. Papua, C. Maluku, D. Yogyakarta. Jawabannya B. Papua. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Daerah asal alat musik tradisional Sasando adalah A. Nusa Tenggara Timur, B. Bali, C. Jakarta, D. Aceh. Jawabannya adalah A. Nusa Tenggara Timur. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Nama rumah adat di atas adalah A. Joglo, B. Honai, C. Gadang, D. Kebaya. Jawabannya adalah C. Gadang. Nomor 14. Wilayah ini terkenal dengan produksi garam dan karapan sapi. Bahasa daerah yang dominan adalah bahasa Madura. Wilayah yang dimaksud adalah A. Jember, B. Kediri, C. Madura, D. Surabaya. Jawabannya C. Madura. Nomor 15. Kegiatan gotong royong bisa dilakukan di mana saja. Kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan di sekolah adalah A. Membersihkan rumah tetangga, B. Membangun jembatan di desa, C. Membersihkan halaman sekolah bersama-sama, D. Membersihkan selokan di depan rumah. Jawabannya adalah C. Membersihkan halaman sekolah bersama-sama.
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 16. Andi yang beragama Buddha sedang beribadah di wihara kecil di dekat sekolah. Beberapa teman sekelasnya mengganggu Andi dan menertawakan ibadahnya. Akibat dari tindakan tersebut adalah, jawabannya akan timbul perselisihan. Nomor 17. Di kelas Nina ada teman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka memiliki logat bahasa yang berbeda-beda saat berbicara. Ada yang berlogat Jawa, Batak, dan juga Papua. Keragaman yang di kelas Nina adalah, jawabannya keragaman bahasa. Nomor 18. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah membagi wilayah Indonesia ke dalam titik-titik provinsi. Jawabannya adalah 8. Nomor 19. Memiliki wewenang mengurus urusan pemerintah daerah, tetapi masih berada dalam kerangka NKRI. Merupakan maksud dari pernyataan, jawabannya provinsi sebagai bagian wilayah NKRI. Nomor 20. Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi. Setiap provinsi memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal ayat . Jawabannya adalah pasal 18 ayat 1. Nomor 21. Setiap hari Jumat, siswa SDN 2 Sidorame bekerja sama membersihkan halaman sekolah dan ruang kelas. Yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah, jawabannya semua warga sekolah. Nomor 22. Membantu tetangga membangun rumah yang terkena musibah termasuk gotong royong. Perilaku gotong royong merupakan penerapan Pancasila. Sila ke, jawabannya 3. Nomor 23. Saat membersihkan lingkungan, warga menemukan sampah yang bukan berasal dari desa mereka. Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh warga adalah, jawabannya tetap membersihkan sampah. Nomor 24. Warga desa Karangrejo membangun pos ronda. Mereka saling membantu dan menghargai perbedaan pendapat. Sikap yang ditunjukkan oleh warga mencerminkan, jawabannya sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 25. Gotong royong membersihkan sekolah, membuat pekerjaan menjadi, jawabannya cepat selesai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 26. Sebutkan nama alat musik di bawah ini dengan benar. Jawabannya, untuk gambar A, alat musik sasando. Untuk gambar B, alat musik angklung. Dan untuk gambar C, alat musik seruling. Nomor 27. Sebutkan nama 4 kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Nah, alternatif jawabannya kalian bisa menyebutkan 4 saja ya. Misal Malang, Surabaya, Mojokerto, dan Jember.
Nomor 28. Pada awal kemerdekaan, wilayah Indonesia dibagi ke dalam 8 provinsi. Sebutkan 3 provinsi yang kamu ketahui. Jawabannya adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, dari 8 provinsi ini kalian bisa tuliskan 3 provinsi saja ya. Nomor 29. Gotong royong bisa dilakukan di mana saja termasuk di lingkungan masyarakat. Sebutkan 4 contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah membantu tetangga yang sedang membutuhkan, mengadakan kegiatan sosial, membantu dalam kegiatan pembangunan, dan mengadakan kegiatan kebersihan. Nomor 30. Di sekolah kita bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Sebutkan 4 contoh kegiatan gotong royong yang kamu lakukan di lingkungan rumah. Jawabannya, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, dan merawat kebun. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Bu Guru doakan semoga kalian lancar dalam mengerjakan sumatif akhir semester 2. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.